Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairil haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih memberikan perkenan waktu dan kesehatan kepada kita untuk sama-sama mendengarkan khutbah Jumat, dan insya Allah akan kita laksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Semoga apa yang kita upayakan hari ini mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah bagi Rasulullah, keluarga, para sahabat serta segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hiruk pikuk akhir tahun, gegap gempita awal tahun, seolah-olah menelan sebuah sejarah emas yang sebenarnya harus perlu mendapatkan perhatian kita, bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu telah menetapkan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penetapan tahun hijriyah di dalam Islam. Dan hari ini kita berada di tahun 1447 Hijriyah. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah 37 berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard
Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di dalam kitab Allah itu adalah 12. Minha arba'atun hurum. Dari 12 ini umat Islam belum terbiasa untuk menggunakannya. Kita gegap gempita di akhir tahun 2025, awal tahun 2026, ya. Semoga Allah menyelamatkan kita. Semoga kita tidak tasyabbuh kepada orang selain Islam, karena tasyabbuh oleh Nabi dikatakan tidak termasuk golonganku, ya. Man tasyabbaha biqaumin, siapa yang menyerupai suatu kaum fahuwa minhum, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menyerupai suatu kaum dia seperti mereka, ya. 12 bulan di dalam Islam itu dimulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab sekarang ini, Sya'ban bulan depan, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Isna asyahra fi kitabillah, 12 bulan menurut kitab Allah. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram, yaitu 3 bulan berurutan dan 1 bulan yang terpisah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan ini, bulan Rajab, ya. Masyarul muslimin rahimakumullah, tidak banyak yang tahu bulan Rajab tanggal berapa sekarang. Sekarang adalah 13 Rajab, bertepatan dengan 3 Januari. Jadi kalau kita mensosialisasikan tahun Hijriyah, itu bukan berarti kita menolak tahun miladi, karena tahun ini adalah muamalah, boleh kita menggunakannya, tapi jangan berlebihan di dalam mensikapinya, karena kita memiliki penanggalan sendiri. Ini yang perlu diketahui oleh umat Islam. Masyarul muslimin rahimakumullah, 13 Rajab 1440 tahun yang silam, atau 1430 tahun yang silam kurang lebih, di dalam riwayat Imam Hakim An-Naisaburi disebutkan secara mutawatir, laqad tawattaratil akhbaru, sungguh merupakan informasi yang mutawatir, anna Fatimata binti Asad waladat aliyan fi jawfil Ka'bah, bahwa Fatimah binti Asad melahirkan Ali bin Abi Thalib di dalam Ka'bah, dan tidak ada sebelum dan sesudahnya orang yang melahirkan seperti yang dialami oleh Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat terkemuka yang merupakan sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya adalah Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi antara Rasulullah dengan Ali ini adalah sepupu. Selain sepupu, Ali itu adalah menantu, di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah itu punya istri Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istrinya adalah merupakan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu beliau juga adalah awwalu man aslama fi sibyan, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa di usia 7 tahun. Ada pendapat lain di usia 8 tahun, ada pendapat lain di usia 10 tahun. Sehingga Ali mengatakan, a'budullaha, aku beribadah kepada Allah bisab'i sanawatin qabla al-akhirin. Aku telah beribadah kepada Allah selama 77 tahun sebelum yang lainnya. Jadi beliau masih sangat belia sekali pada saat itu, sehingga Rasulullah menyebutnya sebagai karamallahu wajhah. Allah memuliakan wajahnya karena dia tidak pernah menyembah berhala sama sekali. Ya. Yang ketiga, beliau adalah merupakan, yang keempat, beliau adalah merupakan khalifah min ba'di khulafa'ir rasyidin, khalifah yang keempat, di mana Rasulullah tentang hal ini bersabda, alaikum bisunnati, wajib atas kalian mengikuti sunnahku, wa sunnati khulafa'ir rasyidin min ba'di, dan sunnah dari khulafa'ur rasyidin setelahku. Addu alaika bin nawajid, gigit sunnah tersebut dengan gigi gerahammu. Sepupu, menantu, orang pertama dari kalangan anak-anak yang masuk Islam, kemudian dia adalah khalifah keempat dari khulafaur rasyidin. Keistimewaan yang lain adalah Fatimah binti Asad menjuluki anaknya ini dengan Haidarah, macan. Harapannya adalah memiliki keberanian. Dan di dalam sejarah, siapapun yang menghadapi Ali di dalam pertarungan 1 lawan 1 selalu kalah dan mati. Ali memiliki pedang yang dikenal sebagai Zulqarnain, pedang yang memiliki 2 mata, ya, di sebelah ujungnya. Masyiral muslimin rahimakumullah, penting bagi kita mengenal para sahabat. Siapa Abu Bakar radhiyallahu anhu, siapa Umar bin Khattab, siapa Utsman, siapa Ali, siapa Abdullah bin Rawahah. Mereka semua adalah, kata Nabi, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku ini bagaikan bintang-bintang. Sehingga Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi fa innahum kan nujumi fis samai. Ya, kalian jangan mencela sahabat-sahabatku karena mereka adalah bagaikan bintang-bintang di langit. Seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan seolah-olah, memang Rasulullah itu dipandu oleh Allah mengerti tentang mustakbal, masa depan, di mana akan lahir satu kelompok yang menuhankan Ali, ya,
menganggap Ali lebih berhak untuk menjadi nabi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok ini dikenal sebagai kelompok Syiah. Kalau kita membahas Ali bukan dengan pengertian membahas Syiah, tapi memang Ali memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi Allah dia lahirkan fi jawfil Ka'bah, di dalam Ka'bah. Hari ini 1430 tahun yang silam. Dia adalah sepupu Nabi, dia adalah kemenakan Rasulullah, dia adalah man awwalu minasyibyani fil Islam. Orang yang pertama kali dari kalangan pemuda yang masuk Islam, dia adalah ihda min khulafair rasyidin, salah satu dari Khalifatur Rasyidah atau khalifah yang keempat. Dia adalah seorang pemegang pedang Zulqarnain. Dia adalah Haidarah, ya, meskipun sampai akhir wafatnya beliau dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij itu adalah orang-orang yang melampaui batas di dalam beragama. Kalau sekarang mungkin kita mengenal orang yang mudah mengkafirkan sesama muslim, ya. Orang yang suka mengkafirkan sesama muslim ini, kalau Anda bertemu mereka, tanyakan, kenapa kamu lidahnya mudah sekali mengkafirkan sesama muslim? Ya, hari ini berapa muslim yang telah kamu kafirkan? Dan berapa orang kafir yang telah kamu islamkan? Anda tidak menambah jumlah kekafiran kecuali jumlah mereka semakin banyak dengan sebab, ya, mulutmu itu yang tanpa ilmu melincah sekali di dalam mengkafirkan sesama muslim. Sampaikan seperti ini, nggak usah takut. Ya, ulama sekalipun tidak berani mengambil wilayah ini. Ini zona yang mematikan. Ulama hanya mengambil kesepakatan atas indikasi, bukan menetapkan orang per orang. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Dari kelompok inilah muncul pembunuh Ali bin Abi Thalib. Anda jangan kaget, pembunuh Ali bin Abi Thalib itu hafizul Quran, hafal Quran 30 juz. Bayangkan. Tapi perilaku di dalam beribadah berlebih-lebihan. Ya, ini akan dibahas kemudian hari. Kita fokus ke 13 Rajab. Diingat-ingat, 13 Rajab adalah hari kelahiran Ali bin Abi Thalib. Jadi memahami sebuah peristiwa di dalam lintasan sejarah ini menjadi penting sebagai pengingat tentang kita. Apakah kita seberani Ali? Ya. Kalau kita mungkin jelas-jelas nggak mungkin lahir di dalam Ka'bah, tidak juga bakal jadi tetangga Nabi, apalagi sepupu, apalagi keponakan, apalagi khalifah. Tetapi karena kita muslim, kita punya teladan. Siapa teladan kita? Laqad kanat lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada teladan yang baik. Liman kana yarjullaha, bagi siapa yang berharap ridha Allah, wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kata-kata ajmain ini penting, ya, untuk membedakan dengan kelompok Syiah maupun kelompok Murji'ah maupun kelompok Khawarij.
Mudah-mudahan kalau bapak-bapak berkenan, insya Allah dalam pengajian rutin kita di setiap pekan itu akan lewati pembahasan tentang firq, ya, bagaimana firqah itu terjadi. Jadi yang membunuh Ali bin Abi Thalib bukan orang kaleng-kaleng, ya, hafizul Quran, tetapi melampaui batas, dan kita tidak boleh mengkafirkannya, karena siapa yang sholat menghadap kiblat tetap harus kita anggap sebagai ahlul kiblat, dan hum min ikhwanina, kata Ali, hum min ikhwanina. Ketika Ali ditanya oleh para sahabat, para tabi'in, bagaimana mereka ini Ali? Hum min ikhwanina alladzina baghaw alaina. Mereka itu termasuk saudara kita, tetapi mereka melampaui batas, ya, terhadap kita. Di dalam perang Nahawan mereka bisa ditumpas oleh Ali. Lagi-lagi Ali bin Abi Thalib memang ditakdirkan tidak pernah kalah di dalam setiap pertarungan. Sederhana meskipun khalifah, ya, cerdas. Rasulullah sampai mengatakan dalam riwayat Hakim begini, ana Madinatul ilm, aku ini kota ilmu, wa aliyun babuha, Ali itu adalah pintunya. Sekali lagi, kita memuliakan Ali berbeda dengan cara Syiah memuliakan Ali. Kita memuliakan Ali membahas tentang sejarahnya, tentang nasabnya, tentang kedudukan politiknya, tentang keutamaannya di hadapan Allah, tentang keberaniannya, tentang bagaimana Nabi menyebutnya sebagai pintu daripada ilmu. Karena Imam Syafi'i mengatakan, ma ra'aitu ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam afqahu min Ali. Aku tidak pernah mendapati satupun daripada para sahabat yang lebih faqih daripada Ali bin Abi Thalib. Ini proporsional. Tetapi kalau sudah membahas Ali lebih penting daripada Nabi untuk menjadi Rasul, ini satu indikasi kalau dia Syiah. Ali lebih layak jadi Tuhan, na'udzubillah min dzalik. Pasti orang ini Syiah, ya. Kalau sudah menuhankan Ali, menganggap lebih baik dari Nabi, itu indikasi Syiah. Nah, adapun kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah menghormati Rasulullah, mencintainya, mengagungkannya, juga mengagungkan sahabat-sahabat Nabi yang sudah memeras keringat, darah dan air mata mengawali agama ini untuk terus berjuang sehingga menjadi menara ilmu yang bisa menyinari masyarakat dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Masyiral muslimin rahimakumullah, saya menasehati diri dan antum semua
marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dalam rangka mencari ridha Allah, dalam rangka mencari ridha Allah, dalam rangka mencari ridha Allah. Karena Allah lah pemilik ridha dan pemilik jannah serta pemilik semua apa yang telah diciptakannya, baik berupa benda maupun berupa waktu. Oleh karena itu Allah secara spesifik di dalam surat Al-Asr menasehati kita dengan sumpahnya kepada makhluk yang telah diciptakannya, yaitu waktu. Wal asr, demi waktu. Maknanya titenono waktumu, perhatikan waktu. Surat Al-Hasr yang surat ke-53 ayat 18 menegaskan, di mana Allah memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, satu, bertakwalah kamu kepada Allah. Yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot, hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok. Para mufassirin menyebutkan ligat ini sebagai hari kiamat, ya, hari kiamat. Tetapi Allah tidak menyebut liyaumil qiyamah. Kenapa menggunakan ligat? Untuk supaya orang-orang beriman itu menganggap bahwa memang seolah-olah hari kiamat itu sebentar lagi, memang sebentar lagi, seolah-olah besok. Nabi pernah mengatakan, andaikan hari kiamat itu besok, menanamlah. Tanamlah tanaman, meskipun kiamat itu datang besok, tanam. Filosofinya adalah beramallah kamu meskipun besok kiamat, tapi kita nggak tahu. Yas'alunaka anis sa'ah, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat. Ilmu tentang hari kiamat itu hanya Allah yang tahu, dan kita semua tidak ada yang hidup waktu itu. Karena saat kiamat terjadi, orang-orang beriman sudah diwafatkan oleh Allah terlebih dahulu dengan adanya angin lembut yang mematikan seluruh orang yang masih ada sebiji zarrah atau sebesar atom partikel terkecil di muka bumi, keimanannya itu wafat semuanya, sehingga tidak tersisa di muka bumi ini kecuali orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Jadi insyaallah nahnu jami'an nadkhulul jannata, kita semua akan masuk surga dan akan bertemu kembali di surga. Di sini kita diingatkan tentang waktu. Ingat waktu. Dua, wal tandur nafsum ma qaddamat ligot wattaqullah. Jadi wal tandur nafsum ma qaddamat ligot itu diapit dengan perintah bertakwa kepada Allah itu dua kali. Innallaha khabirum bima ta'malun. Saya lihat ayat ini betul-betul menusuk sekali, sehingga mari sama-sama, ya, di awal tahun 2025 ini menunjukkan bahwa saya nggak anti-anti amat dengan miladi, karena kita hidup di masyarakat. Itu menjadi bagian daripada momentum memperbaiki diri, meskipun memperbaiki diri itu adalah setiap saat. Hasibu, introspeksilah, hisaplah dirimu, ya.
evaluasilah dirimu, hitunglah amalmu qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wawazinu, dan timbanglah, wawazinuha, timbanglah amal-amalmu itu qabla an tuwazzanu, sebelum kamu ditimbang. Hari akhir yang mencekam. Mudah-mudahan dengan nasihat ini tentang waktu menjadikan kita sadar bahwa tidak tersisa dalam kehidupan kita kecuali kesempatan beramal itu semakin sedikit. Ayat 2 dan 3 dari surat Al-Asr tidak saya terjemahkan dan jelaskan di sini karena sudah pernah saya sampaikan. Mari kita pungkasi khutbah Jumat ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah meringankan hisab kita, semoga Allah mempertemukan kita kembali dalam ridhonya dan surganya. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ghafiraz dzunubi wal khati'at. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makanin wa zamanin min ardil islami ya rabbal alamin bi rahmatika nastaghis wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwwihim waj'alna minhum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallaman tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Haqimis salat. Allahu akbar.